tes 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 tes. Oh oke, sip, udah dengar ya. Eh, Sampai mana tadi saya cerita? Oh ya, jadi saya lanjutin ya. Jadi tadi dari usaha saya itu saya bisa kredit mobil sendiri, ya. Saya bisa kredit mobil sendiri. Terus saya juga bisa beli motor fiction waktu itu. Nah, jadi dengan status saya yang masih waktu itu mahasiswa kan, mahasiswa saya bisa berpenghasilannya lumayan lah ya. Nah terus akhirnya saya harus tinggalkan karena saya dapat beasiswa ke Taiwan. Akhirnya saya tinggalkan karena kebetulan orang tua murid tuh sudah ngancem ini ya. Pokoknya kalau Devri nggak ada di sini gitu ya, nggak bisa. Saya mau pindahin anak saya gitu ya. Saya tuh heran, padahal kalaupun saya ada di sana itu yang ngajar tuh juga bukan saya, ya kan? Bos sosok ngajar ya kan. Ya. Kalau saya cuma ngawakilin aja padahal ya. Soalnya nggak jelas. Halo 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 tes 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 halo tes 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 tes. Oh oke, sip. Nah seperti itu, jadi kalau anda pingin punya usaha sendiri ya, bagus ya, saya dukung anda. Mungkin kalau anda pingin konsultasi atau anda mau share usaha ya boleh juga ya, anda boleh share. Oke, saya lanjutkan ke materi aja ya. Nanti kalau anda mau tanya-tanya lagi boleh ya, di Facebook boleh. Nah ini saya sudah siapkan PowerPoint-nya. Nah ini sebetulnya 5 September ya, minggu lalu. Tapi karena minggu lalu kita cancel ya, saya tidak bisa ngajar. Akhirnya baru hari ini. Nah agenda yang pertama presensi. Nah untuk presensi saya skip. Nanti saya minta tolong ketua kelas atau wakilnya ya untuk bantu mengabsensi. Nanti setelah sudah, mohon dikirimkan ke email, boleh ke email atau lewat Facebook. Untuk ketua kelasnya masih Mas Yohanes ya, ketua kelasnya. Untuk ketua kelasnya masih Mas Yohanes ya. Ya nanti tolong Mas Yohanes untuk
membantu ya untuk presensi. Every meeting tolong bantu untuk presensi. Jadi kan kalau bisa dibantu ketua kelas, saya bisa skip, kita bisa langsung ke materi. Nanti bisa di-emailkan ke ini, alamat email saya devri.dosenutt@gmail.com. Oh ya, jadi untuk teman-teman nanti kalau ada tugas atau apa, Anda bisa email ke sini ya. Jadi tugasnya mohon di-emailkan ke alamat email ini. Jadi bisa dicatat dulu alamat email saya. Ya. Jadi tolong dikirimkan ke alamat ini. Terus kalau bisa, kalau Anda kirim tugas ya, nanti untuk subjeknya Anda tulis jelas. Nah, kalau ada judulnya tugas 1 atau tugas 2, nanti bisa tugas 1 apa gitu ya, diskusi tentang apa atau tugas tentang apa, Anda tolong di subjeknya ditulis lengkap yang jelas, tugas 1 atau tugas 2 atau tugas 3 dan seterusnya. Terus yang ketiga, pembahasan mengenai jadwal. Nanti saya sudah siapkan planning ya, rencana untuk jadwal kita. Terus berikutnya mengenai tugas mingguan. Ya, sebetulnya bukan tugas mingguan, pokoknya saya kasih Anda tugas, boleh Anda kumpulkan tiap minggu. Ngomong apa nggak jelas. Oke, saya ngomongnya harus pelan-pelan ya. Nanti kalau tidak jelas, Anda bisa minta tolong saya untuk mengulangi lagi. Alamat emailnya ini sudah ada di. Oke deh. Waduh, jaringannya kayak gini ya. Oke. Untuk jadwalnya nanti saya tunjukkan. Terus tugas mingguan nanti Anda buat mind map. Jadi Anda bisa buat manual. Jadi manual itu Anda tulis di kertas, terus nanti setelah Anda tulis di kertas, Anda foto terus di emailkan ke tempat saya. Atau kalau lebih bagus lagi, Anda bisa pakai aplikasi. Anda bisa download di Google yang namanya mind map, gitu aja. Di mind map itu peta konsep. Nanti gini aja, saya kasih contohnya dulu ya, jadi biar Anda tahu ya seperti apa peta konsepnya. Ya, saya buatkan contohnya, saya posting di grup biar Anda tahu seperti apa. Nah, jadi tadi Anda bisa buat manual, Anda tulis di kertas, terus Anda foto, Anda kirimkan ke saya, atau Anda bisa gunakan aplikasi. Ya, aplikasinya gratis, Anda bisa download di Google. Nanti Anda kirimkan ke tempat saya. Terus untuk final project, nanti saya kasih Anda tugas membuat presentasi individu ya, satu orang sendiri-sendiri, nggak kelompok. Nah, nanti untuk final projectnya dikumpulkan pada saat TTM. Jadi minggu depan ya, minggu depan. Nanti saya akan mengenai final project, saya akan posting di grup aja untuk penjelasan lebih detailnya. Terus yang berikutnya metode belajar. Nah, untuk metode belajar saya mau gunakan metode belajar yang baru ya. Jadi setiap minggu nanti saya akan kasih kuis. Nah, jadi saya berharap semester ini
Bentar. Halo, 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 halo. Halo. Halo, 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 halo. Halo, halo, halo. Oke, bisa dengar ya. Oke. Untuk tugas dan hal-hal lainnya nanti saya posting lagi deh di grup. Ya, oke. Kalau gitu saya mau tayangkan ke ini agenda, bukan, jadwal. Ya, jadwal. Ya, jadwalnya ini. Jadi tutorial pertama kita harusnya untuk ini kan harusnya 5 September, tapi karena minggu lalu nggak bisa, akhirnya tutorial pertama kita 12 September ya hari ini. Nah, modul kita akan bahas modul 1, pembahasannya perkenalan dan pengenalan mengenai ruang lingkup pemasaran strategik. Terus minggu depannya kita akan bahas 2 modul, modul 2 dan 3, tanggal 19. Terus tanggal pertemuan berikutnya baru tuton ya. Sorry. Berarti nggak bisa ya ini ya. Oh, ini harus mundur nih. Berarti pertemuan minggu depan harus kita bahas 3 modul ya. 2, 3, 4 nih ya, supaya ngejar. Atau enggak gini, minggu depan kita akan tetap bahas modul 2 dan 3. Nah, baru minggu depannya lagi TTM ya, jadi sak minggunya nanti kita akan bahas modul 4, 5, 6, 7 ya. Nah, itu lebih baik 4, 5, 6, 7. Nah, ini tugas Anda, nanti Anda presentasi ya, presentasi untuk modul 4, 5, 6, 7. Kemudian pertemuan selanjutnya kita akan bahas modul 8.
Nah, ini judulnya itu pembahasannya mengenai strategi berdasarkan situasi. Nah, situasi dalam pemasaran itu kan ada beberapa tahap tuh ya. Ada 4 tahap. Nah, dalam setiap tahap itu strateginya kita menggunakan beda-beda. Nah, nanti kita mau belajar pada situasi seperti apa kita perlu menerapkan strategi seperti apa. Kemudian next meeting nanti terakhir kita akan bahas pengimplementasian dan pengendalian dari pemasaran strategik. Nah, kalau suatu strategi itu sudah kita bikin kan, sudah kita buat gitu ya, kita perlu mengimplementasikan dan harus mengendalikannya atau kontrol atas apa yang sudah kita lakukan. Kemudian TTM berikutnya, TTM kedua. Nah, ini saya akan kasih Anda latihan soal. Oke. Untuk jadwal bisa dimengerti atau ada yang mau ditanyakan? Untuk TTM minggu depan kan Anda akan saya tugasi untuk membuat presentasi. Nah, untuk pembagiannya nanti akan saya bagi atau nanti saya boleh minta tolong ketua kelas ya untuk mendistribusikan. Mungkin satu mahasiswa akan mendapat materi satu kegiatan belajar. Jadi di modul itu kan tiap modul itu kan ada kegiatan belajar gitu kan. Nanti kita bagi berdasarkan itu. Presentasinya individu ya, presentasinya individu bukan kelompok. Oke, nanti materinya saya bagi, nanti saya koordinasi dengan ketua kelas ya. Nanti akan saya koordinasi dengan ketua kelas untuk materinya. Yang pasti materinya dari modul 4, 5, 6, 7. Nah, sebetulnya modul 4, 5, 6, 7 itu satu paket ya. Satu paket itu. Atau istilahnya 4P. 4P. Product, Price, Promotion, Place. Jadi kalau ini dipresentasikan satu package gitu baik sekali. Oke, itu aja mengenai jadwal. Nah, kita akan masuk ke ini sama ya, nggak perlu dibahas. Kita masuk ke materi. Di modul 1 itu kita akan membahas mengenai ruang lingkup pemasaran strategik. Ada 2 kegiatan belajar. Yang pertama kita akan mengupas mengenai strategi bisnis, konsep, dan perkembangannya. Terus yang kedua adalah strategi pemasaran, konsep, dan perkembangannya. Nah, pengertian dari pemasaran strategik adalah proses yang harus dilakukan dalam menetapkan sebuah strategi yang didorong oleh pasar agar dapat mencapai sasaran perusahaan, yaitu menyampaikan nilai pelanggan yang lebih unggul daripada nilai pelanggan yang disampaikan oleh para pesaing. Nah, ada beberapa poin penting yang kita perlu perhatikan mengenai terkait dengan definisi atau pengertian dari pemasaran strategik. Yang pertama adalah proses. Ya, yang pertama adalah proses. Di pemasaran strategik itu adalah serangkaian proses, ya, serangkaian proses. Nah, serangkaian proses ini dilakukan karena apa? Karena adanya dorongan dari pasar. Nah, karena pasar itu kan dinamis ya, sifatnya dinamis. Jadi kita perlu melakukan penyesuaian. Ya, kita harus bisa mampu menyesuaikan
apa yang diinginkan pasar. Di proses ini didorong oleh pasar. Nah, tujuannya apa? Gitu. Tujuannya untuk memberikan atau menyampaikan nilai pelanggan yang lebih unggul, ya, nilai pelanggan atau istilahnya customer value. Nah, nilai pelanggan itu adalah nilai yang ditangkap oleh pelanggan ketika pelanggan itu menggunakan produk yang ditawarkan oleh produsen. Di nilai ini yang harus diwujudkan, ya, atau disampaikan kepada produsen, kepada konsumen. Nah, terus supaya apa? Supaya produsen atau perusahaan kita itu bisa memberikan yang terbaik melebihi apa yang diberikan oleh para pesaing. Ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 konsep yang perlu kita tangkap terkait dengan pemasaran strategik. Yang pertama adalah proses. Proses ini didorong oleh pasar, ya, pasar yang sifatnya dinamis. Kemudian tujuannya apa? Tujuannya untuk memberikan nilai pelanggan yang lebih unggul. Tujuan akhirnya adalah supaya menang dari persaingan. Kemudian untuk penyampaian nilai pelanggan itu adalah bukan proses jangka panjang, melainkan sebuah proses bukan proses jangka pendek, maaf ya, tapi adalah proses jangka panjang. Karena apa? Karena proses ini mencakup 4 hal. Yang pertama adalah penciptaan nilai pelanggan tersebut. Kemudian bagaimana cara menyampaikan, kemudian perawatan atau maintenance, ya, bagaimana perusahaan itu mampu merawat apa yang sudah diciptakan, ya. Dan keempat adalah pengembangan nilai pelanggan. Nah, tujuan pengembangan nilai pelanggan ini supaya untuk mempertahankan pelanggan, supaya pelanggan nggak lari. Nah, pada contoh realnya kan misalnya restoran nih, ya, ada bisnis restoran, awalnya hanya menjual satu menu khusus. Nah, berikutnya untuk pengembangan, ya, perusahaan ini atau restoran ini menawarkan menu-menu lainnya, bisa berupa variasi rasa atau bahkan mungkin jenis menu yang baru. Nah, ini adalah contoh dari pengembangan nilai pelanggan. Ya, tujuannya apa? Tujuannya supaya itu tadi, ya, mencapai atau memberikan nilai pelanggan yang lebih unggul daripada yang ditawarkan oleh pesaing. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak mengenai konsep pemasaran strategik? Ada. Oke, saya lanjutin. Nah, berikutnya pemasaran strategik itu tidak lepas dari konsep manajemen. Ya, jujur saya pengen nangis ini. Aduh, koneksinya jelek banget ya. Halo. 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 Iya. Saya lanjut ya. Jadi pemasaran strategik itu tidak lepas dari konsep manajemen. Nah, dalam konsep manajemen itu kita mengenal istilah strategi. Strategi itu apa? Strategi merupakan keputusan dan tindakan yang menentukan kinerja perusahaan jangka panjang. Ya. Nah, dalam strategi ini ada 3 macam, nih. Ada strategi korporasi, strategi bisnis, atau istilah lainnya strategi bersaing, dan yang ketiga adalah strategi fungsional. Jadi perlu diingat, ini mungkin Anda harus kasih garis nih, ya, garis bawah, ya, bahwa ini penting, ya. Karena apa? Karena ini sering keluar dalam ujian. Di strategi itu ada 3 macam, strategi tingkat korporasi, bisnis, dan fungsional.
Nah, strategi korporasi itu apa? Strategi yang menentukan pada bisnis apa sebuah perusahaan beroperasi. Harus beroperasi atau ingin beroperasi, dan apa yang ingin dilakukan dalam bisnis tersebut. Jadi sebetulnya perusahaan ini mau jual apa sih gitu. Nah, ini termasuk dalam strategi korporasi. Nah, strategi yang kedua adalah strategi bisnis, atau istilahnya strategi bersaing. Nah, kalau ini sesuai dengan namanya ya, strategi bersaing, makanya strategi ini fokusnya itu pada bagaimana organisasi itu bersaing dengan pesaing yang lain. Gimana supaya menang dari persaingan. Terus yang ketiga adalah strategi fungsional. Kita tahu ya, dalam sebuah organisasi atau perusahaan itu kan dibagi menjadi beberapa departemen atau fungsi ya. Ada yang di bagian keuangan, ya, ada di bagian marketing, ada di bagian apalagi proses atau operasi, ada di bagian human resource-nya. Nah, dari setiap bagian ini mereka punya strategi masing-masing. Nah, hal ini dinamakan strategi fungsional. Jadi pengertian dari strategi fungsional itu adalah strategi yang digunakan oleh berbagai departemen fungsional dari sebuah organisasi untuk mendukung strategi bisnis atau strategi bersaingnya. Oke, itu ya yang perlu digarisbawahi. Berikutnya mengenai macam-macam ya, strategi korporasi itu dibedakan menjadi 3 ya. Ada strategi bertumbuh, ada strategi stabilitas, dan strategi pembaharuan. Untuk strategi pembaharuan itu dibedakan lagi ya, ada strategi kepemimpinan biaya, strategi diferensiasi, dan strategi fokus. Nah, untuk strategi bertumbuh itu adalah tujuannya strategi ini tujuannya untuk bagaimana perusahaan itu terus melakukan ekspansi ya. Ekspansi baik dari marketnya diperluas, atau bisa jadi dari sisi kuantitas ya, misalnya menambah kapasitas produksinya, itu termasuk dalam strategi bertumbuh. Kemudian ada juga strategi stabilitas. Nah, stabil, yang namanya stabil itu tetap ya. Nah, jadi tujuan strategi ini adalah gimana perusahaan itu menjaga supaya produksinya itu tetap ya, tetap aman ya, stabil ya. Terus ada juga strategi pembaruan. Pembaruan ini dibedakan jadi 3 ya, kepemimpinan biaya, diferensiasi, dan fokus. Mungkin nanti untuk lebih jelasnya Anda bisa baca di modul lagi ya. Saya jelaskan secara umumnya dulu ya. Nah, tadi kan ada strategi korporasi, terus ada juga strategi bisnis. Nah, strategi bisnis atau strategi bersaing. Nah, kalau kita ngomong strategi bisnis itu tidak lepas dari manajemen, dari ilmu manajemen. Nah, ini ada beberapa teori-teori manajemen, ada 6 teori manajemen. Yang pertama itu adalah scientific management theory. Nah, scientific management theory itu fokusnya ke penggunaan metode ilmiah ya, penggunaan metode ilmiah. Kemudian tahap yang berikutnya adalah general management theory. Nah, fokusnya adalah overview atau overview itu overview itu jadi pandangan ya, pandangan secara umum yang dilakukan oleh manajer. Terus teori berikutnya adalah quantitative approach to management. Nah, ini dalam teori ini ilmu manajemen itu mulai menggunakan teknik-teknik kuantitatif ya untuk penghitungannya ya. Terus kemudian teori berikutnya adalah organizational behavior.
Ya, ada behavior. Behavior itu adalah